Bulan-bulan pembuka tahun 2026 tampaknya tidak berjalan sesuai rencana bagi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Angkatan Bersenjata Rusia. Ukraina telah secara besar-besaran meningkatkan serangan jarak jauh hariannya ke wilayah Rusia, baik dari segi jumlah maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dan di garis depan, sebuah serangan balasan Ukraina di perbatasan Oblast Zaporizhia dan Dnipropetrovsk dilaporkan telah merebut kembali lebih dari 400 km wilayah penting. Seolah keberhasilan Ukraina ini belum cukup membuatnya geram, kini Putin menghadapi masalah baru, bom luncur. Secara khusus, Ukraina mulai menggunakan armada jet tempur Mirage 2000 mereka untuk menjatuhkan bom luncur AASM Hammer ke posisi Rusia di garis depan dan wilayah Nirir di belakangnya. Jadi mari kita lihat inovasi terbaru Ukraina ini, bagaimana hal ini mengubah dinamika perang, dan bagaimana Putin mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya. Pada akhir Februari 2026, rekaman video muncul yang menunjukkan jet tempur Mirage 2000 Ukraina menjatuhkan bom luncur AASM Hammer ke posisi Rusia. Ini adalah pertama kalinya Mirage Ukraina dikonfirmasi digunakan dalam misi ofensif di garis depan. Selama sebagian besar tahun lalu, armada Mirage Ukraina yang kecil lebih banyak digunakan secara defensif sebagai bagian penting dari sistem pertahanan udara Ukraina. Mereka melindungi kota-kota dan infrastruktur penting jauh dari garis depan, mencoba menembak jatuh rudal jelajah dan balistik Rusia menggunakan rudal udara ke udara berpemandu inframerah dan radar. Sekarang, Ukraina juga menggunakannya untuk menyerang. Perubahan penggunaan ini mengikuti pola yang sama seperti jet tempur barat lainnya dalam arsenal Ukraina, yaitu F-16 buatan Lockheed Martin. Belgia, Denmark, Belanda, dan Norwegia telah memberikan jet F-16 kepada Ukraina. Setidaknya 38 unit telah dikirim ke Angkatan Udara Ukraina hingga akhir 2025. Sebanyak 24 dari Belanda dan 14 dari Norwegia. Dengan pesawat Norwegia sebagian besar digunakan sebagai sumber suku cadang. Tambahan 19 unit telah dijanjikan oleh Denmark dan 30 oleh Belgia, dengan sebagian sudah diyakini telah dikirim dan sisanya dijadwalkan pada 2020. Seperti Mirage 2000, F-16 pada awalnya juga hampir sepenuhnya digunakan untuk patroli udara defensif di atas kota-kota selama berbulan-bulan setelah kedatangannya di Ukraina pada Agustus 2024. Baru setelah armada F-16 Ukraina bertambah menjadi beberapa lusin, sebagian mulai digunakan untuk misi pengeboman ofensif dengan rudal jelajah dan bom luncur presisi buatan AS. Namun, Ukraina tampaknya menggunakan setidaknya sebagian Mirage mereka untuk aksi ofensif tanpa menunggu jumlah besar seperti yang dilakukan dengan F-16. Yang menentukan bagaimana Ukraina menggunakan kedua jenis jet ini untuk aksi ofensif adalah jenis senjata yang mereka bawa. F-16 Ukraina dapat membawa hingga 8 bom GBU-39-B Small Diameter Bomb (SDB). Bom berpanduan GPS-INS ini memiliki berat 285 pon dan jangkauan hingga 40 mil laut saat dilepaskan dari ketinggian tinggi. AS juga telah mengizinkan penggunaan bom luncur AGM-154 Joint Stand-Off Weapon (JSOW) pada F-16 Ukraina sejak September 2024, meskipun belum jelas apakah sudah digunakan. Secara teknis, F-16 Ukraina juga dapat membawa AGM-158 JASSM, tetapi langkah itu tampaknya belum diambil. Mirage Ukraina juga bisa dimodifikasi untuk membawa GBU-39 dan JDAM, bom luncur berpanduan GPS lainnya. Namun untuk saat ini, mereka menggunakan bom luncur Prancis, AASM Hammer. AASM adalah singkatan dari Armement Air Sol Modular, dan Hammer adalah Highly Agile Modular Ammunition Extended Range. Sesuai namanya, ini adalah senjata udara ke permukaan cerdas segala cuaca yang dirancang oleh perusahaan Prancis Safran Electronics and Defense. Senjata ini dirancang untuk misi close air support maupun serangan jarak jauh. Hammer mulai digunakan oleh Angkatan Udara dan Laut Prancis pada 2007. Salah satu keunggulan utamanya fleksibilitas tinggi, memungkinkan penggunaan berbagai ukuran bom, 125 kg, 250 kg, hingga 1000 kg. Modularitas sistemnya juga memungkinkan berbagai sistem panduan dan propulsi dipasang, memberikan jangkauan lebih jauh dan akurasi lebih tinggi sesuai kebutuhan. Ada 3 varian utama. Varian dasar GBU-38 menggunakan kombinasi sistem navigasi inersial dan GPS. Sistem ini mengubah bom biasa menjadi bom pintar dengan akurasi sekitar 10 meter.
Varian GBU-54 menambahkan panduan laser semi-aktif, memungkinkan serangan terhadap target bergerak dengan presisi lebih tinggi, baik siang maupun malam. Varian GBU-64 menambahkan pencari inframerah imaging, memungkinkan pencocokan target dengan citra referensi untuk akurasi tinggi di berbagai kondisi. Belum jelas varian mana yang digunakan Ukraina, tetapi kemungkinan besar ketiganya digunakan. Semua varian memiliki jangkauan sekitar 70 km. Kemungkinan besar Ukraina menggunakan varian 250 kg karena paling umum, terutama untuk target statis. Perang di Ukraina telah mengubah cara perang modern secara fundamental. Penggunaan drone FPV dan drone fiber optik membuat batas garis depan menjadi kabur. Posisi di belakang garis musuh pun bisa dipertahankan berkat suplai drone. Namun ini juga berarti tidak ada tempat aman hingga puluhan kilometer dari garis depan. Area near rear kini menjadi zona logistik aktif, yang juga bagian medan pertempuran. Disinilah bom luncur Mirage Ukraina memberikan dampak besar. Zona ini adalah tempat Rusia menyimpan amunisi, bahan bakar, dan pasukan sebelum serangan. Biasanya pertahanannya lebih lemah dan lebih rentan. Keberhasilan Ukraina menghancurkan pertahanan udara Rusia di garis depan mungkin menjadi alasan Mirage sudah digunakan lebih cepat untuk serangan. Masuknya bom luncur Ukraina juga mengurangi keunggulan utama Rusia, yaitu bom FAB. Bom FAB Rusia menggunakan kit UMPK yang menambah sayap dan sistem panduan, memungkinkan bom meluncur puluhan kilometer. Varian termasuk FAB 150, FAB 1500, dan FAB 30. Dengan daya hancur besar. Rusia juga mengembangkan UMPB D30SN dengan jangkauan hingga 200 km. Rusia telah menjatuhkan lebih dari 51.000 bom sejak 2022. Pada Januari 2026 saja, mereka menggunakan 5.717 bom. Masalahnya, bom luncur tidak terlalu mudah dicegah tapi murah. FAB hanya sekitar 20.000 hingga 30.000 dolar. Tidak efisien menggunakan misil mahal untuk menghentikannya. Ukraina mencoba menghancurkan pembawanya, depot penyimpanan, dan fasilitas produksi. Namun Rusia memproduksi hingga 3.500 bom setiap bulan. Sebaliknya, Ukraina menghadapi dua kendala besar. Pertama, jumlah pesawat terbatas. Rusia memiliki ratusan pesawat pembawa bom, sementara Ukraina hanya DKDF-16 dan beberapa Mirage. Kedua, keterbatasan bom. Produksi AASM Hammer sebelumnya hanya 200 hingga 250 per tahun. Kini meningkat menjadi sekitar 1.000 per tahun, dengan Prancis menjanjikan 600 per tahun untuk Ukraina. Namun ini masih jauh di bawah produksi Rusia. GBU-39 lebih tersedia, tetapi Ukraina bersaing dengan negara lain seperti Polandia dan Israel. AS bahkan menyetujui penjualan ribuan GBU-39 ke Israel dengan kontrak tambahan hingga 5.000 pada 2026. Artinya, Ukraina kemungkinan bukan prioritas utama. Solusi jangka panjang mungkin Ukraina memproduksi bom luncur sendiri, dan melihat inovasi mereka selama perang ini, bukan hal mustahil itu akan terjadi. Untuk saat ini kita harus menunggu bagaimana Ukraina mengatasi keterbatasan ini dan seberapa besar dampaknya di medan pertempuran.